Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas penilaian status gizi B akan menjelaskan tentang defisiensi vitamin E, vitamin C, dan tiamin. Defisiensi vitamin E. Vitamin E atau dikenal dengan alfa-tokoferol merupakan vitamin yang larut dalam lemak dengan aktivitas antioksidan ditemukan secara alami dalam beberapa makanan atau sebagai suplemen kesehatan. Antioksidan sendiri bekerja secara sinergi untuk memusnahkan radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel tubuh. Vitamin E termasuk dalam zat gizi mikro yang mana kebutuhannya tidak terlalu banyak dibandingkan zat gizi makro. Akan tetapi, jika kebutuhan vitamin E ini tidak terpenuhi, akan berakibat fatal pada kesehatan tubuh manusia. Jika seseorang kekurangan vitamin E, bisa menyebabkan pecahnya sel darah merah, sindrom pada saraf, dan gangguan pada kinerja otot serta mata. Sumber vitamin E umumnya dari bahan-bahan nabati seperti minyak nabati atau minyak kelapa dan minyak sawit, kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kacang tanah, biji-bijian seperti biji bunga matahari dan wijen, dan sayuran hijau seperti bayam dan juga brokoli. Selain dari bahan nabati, juga bisa diperoleh dari suplemen kesehatan tertentu. Kekurangan vitamin E umumnya disebabkan oleh gangguan pencernaan yang membuat lemak dan vitamin larut lemak yaitu A, D, E, dan K sulit untuk diserap tubuh. Beberapa gangguan tersebut meliputi pankreatitis kronis, cystic fibrosis, penyakit Crohn, penyakit celiak, dan sirosis hati. Kekurangan vitamin E juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan kelainan genetik yang membuat tubuh sulit mencerna vitamin E. Selain berbagai kondisi tersebut, kekurangan vitamin E juga bisa disebabkan oleh diet ekstrim atau kurangnya asupan makanan yang mengandung vitamin E seperti kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran seperti bayam dan brokoli. Kekurangan vitamin E pada manusia menyebabkan hemolisis eritrosit yang dapat diperbaiki dengan pemberian tambahan vitamin E. Akibat lain adalah sindroma neurologik sehingga terjadi fungsi tidak normal pada sumsum tulang belakang dan juga retina. Tanda-tandanya adalah kehilangan koordinasi dan refleks otot, serta gangguan penglihatan dan berbicara. Cara untuk mencegah defisiensi vitamin E adalah dengan memastikan tubuh mendapatkan asupan vitamin E harian yang cukup. Untuk pemenuhan kebutuhan vitamin E ini harus diperhatikan dari segi usia dan juga jenis kelompok rentannya. Bagi bayi usia 0-6 bulan yang belum boleh mengonsumsi makanan padat, kebutuhan vitamin E bisa tercukupi dari ASI atau susu formula. Namun, setelah disapih, kebutuhan vitamin E bayi perlu dicukupi dari makanan. Selain dari makanan, asupan vitamin E juga bisa didapatkan dari suplemen kesehatan. Suplemen ini tentunya perlu mendapatkan resep dari dokter. Hal ini dikarenakan tidak semua kondisi tubuh bisa langsung diberikan suplemen kesehatan yang kaya akan vitamin E tersebut. Penentuan defisiensi vitamin E dapat dilakukan melalui tes darah. Setelah diketahui alfa-tokoferol yang dimiliki seseorang, kemudian dilakukan penentuan bagaimana tingkat keseluruhan vitamin E pada orang tersebut. Tingkat normal biasanya berkisar 5,5 sampai 17 mg per liter. Hal ini memiliki kemungkinan berbeda pada bayi prematur dan anak di bawah 17 tahun. Ketika orang dewasa memiliki kurang dari 4 mg per liter vitamin E dalam darahnya, mereka biasanya memerlukan suplementasi. Kadar vitamin E yang rendah dapat menyebabkan kelemahan otot, koordinasi dan kesulitan berjalan, kerusakan penglihatan, serta masalah sistem kekebalan. Tanda
dan gejala seseorang kekurangan vitamin E, yaitu yang pertama refleks tubuh lambat, yang kedua gangguan koordinasi gerakan tubuh, misalnya banyak bergerak atau sulit mengambil suatu benda, yang ketiga yaitu gangguan penglihatan, yang keempat kesemutan atau mati rasa di bagian tubuh tertentu, dan yang kelima pucat serta mudah lelah. Selanjutnya adalah defisiensi vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat merupakan vitamin larut air yang mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh sebagai koenzim atau kofaktor. Vitamin C tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga perlu dipenuhi kebutuhannya dari makanan. Scurvy atau skorbut merupakan kondisi tubuh akibat kekurangan vitamin C selama jangka panjang yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, anemia, gusi berdarah, dan luka yang sulit sembuh. Kurangnya asupan vitamin C dalam makanan yang dikonsumsi dalam jangka panjang sehingga tubuh tidak dapat memetabolisme vitamin C. Kondisi yang dapat menjadi penyebab terjadinya scurvy antara lain, yang pertama yaitu memiliki pola makan yang minim sayur dan buah-buahan, yang kedua yaitu pola makan terbatas, yang ketiga mual akibat efek kemoterapi, yang keempat memiliki gangguan pencernaan, dan yang kelima ketergantungan alkohol atau obat-obatan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya scurvy. Yang pertama yaitu menjaga asupan vitamin C, yang kedua yaitu tidak mengkonsumsi alkohol, yang ketiga yaitu tidak merokok, yang keempat yaitu dengan mengonsumsi suplemen vitamin C, yang kelima yaitu menjaga pola makan teratur, dan yang keenam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Selanjutnya ada tanda dan gejala terjadinya scurvy. Tanda dan gejala terjadinya scurvy ini diantaranya yaitu gingivitis, gusi bengkak, pendarahan mukosa, nyeri, kelemahan sendi, dan purpura. Topik terakhir dari pembahasan materi kali ini adalah defisiensi tiamin atau vitamin B1. Tiamin merupakan salah satu mikronutrien yang sangat penting bagi manusia. Tiamin merupakan bagian dari vitamin B kompleks dan vitamin larut air yang memiliki fungsi untuk aktivitas syaraf dan tonus otot, serta memiliki fungsi untuk metabolisme karbohidrat, yaitu berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi di dalam tubuh. Tiamin juga memiliki fungsi untuk menghasilkan respon imun protektif bagi manusia. Defisiensi tiamin yaitu merupakan kondisi ketika tubuh mengalami kekurangan tiamin atau vitamin B1. Akibat dari kekurangan tiamin dalam tubuh yaitu sindrom Wernicke-Korsakoff yang mempengaruhi sistem saraf pusat, melibatkan otak dan sumsum tulang belakang. Lalu selanjutnya, kekurangan tiamin paling umum dapat menyebabkan penyakit beri-beri. Awalnya, gejala beri-beri tidak spesifik seperti sembelit, penekanan nafsu makan, mual, depresi mental, kelelahan, anoreksia, dan penurunan berat badan. Dengan perkembangan, gejala kronis dapat mulai bermanifestasi sebagai beri-beri basah atau beri-beri kering. Gangguan koordinasi otot juga merupakan akibat dari defisiensi vitamin B1. Penyebab defisiensi tiamin yaitu konsumsi makanan dengan kandungan tiamin yang rendah, lalu tingginya konsumsi karbohidrat yang tidak diimbangi dengan peningkatan konsumsi tiamin dalam tubuh. Penyalahgunaan konsumsi alkohol juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya defisiensi tiamin dan kondisi genetik yang menyebabkan kesulitan dalam penyerapan tiamin.
Pencegahan defisiensi vitamin B1 atau tiamin ini dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengkonsumsi suplemen vitamin B1, yang kedua mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi vitamin B1, yang ketiga kurangi konsumsi makanan yang mengandung anti tiamin, dan yang keempat makan makanan yang mengandung fortifikasi pangan. Berikut ini merupakan indikator angka kebutuhan vitamin B1 yang diperlukan dalam sehari menurut Kemenkes tahun 2019. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.